Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Devi Mutmainah, Kak Imra Zeria Israhmi, dan juga saya sendiri Karisma Karunisa, dan Kak Liza Pernamasari. Nah, kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, pertanyaan pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Oke, kita mulai dulu dari penjelasan mengenai teori behavioristik. Contoh penerapan teori behavioristik di dalam kelas adalah yang pertama, guru bisa menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai nanti kepada materi yang kompleks sehingga siswa bisa terbiasa dengan materi tersebut seperti itu. Yang kedua, guru bisa memberikan lebih banyak contoh berupa instruksi selama mengajar. Selanjutnya, guru juga bisa segera memperbaiki kesalahan ketika sudah menemukan kesalahan baik pada siswa maupun di materi ajarnya. Yang keempat, guru dapat memberikan banyak drilling dan latihan selama proses pembelajaran. Juga yang kelima, guru bisa mengevaluasi pembelajaran berdasarkan perilaku yang terlihat pada proses pembelajaran tadi. Yang keenam, guru memberikan penguatan atau reinforcement dapat berupa pujian kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lanjut kepada teori sosial kognitif. Nah, untuk penerapannya, yang pertama, guru bisa meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang sebaiknya mereka lakukan atau yang telah mereka lakukan. Yang kedua, guru mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi di depan kelas, kemudian menstimulasi peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, guru bisa membantu siswa untuk menemukan solusi baru terhadap suatu permasalahan selama pembelajaran untuk mengembangkan critical thinking dari siswa atau cara berpikir kritis. Yang keempat, guru bisa meminta siswa untuk memberikan penjelasan mengenai ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, guru bisa membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide tersebut bisa terhubung satu sama lainnya. Keenam, guru bisa meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Oke. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Ami. Kepada Kak Ami, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat tentang teori konstruktivisme. Dalam teori ini, yang pertama, dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian juga siswa dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Kemudian, teori konstruktivisme ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau yang dikenal dengan higher order thinking. Kemudian, siswa juga terlibat secara aktif. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi serta penggunaan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan kedua. Berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Di sini kami menemukan salah satu model pembelajaran yang terbentuk dari prinsip konstruktivisme, yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Model ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa,
sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar mereka dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Ami. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Depi. Kepada Kak Depi, dipersilakan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang membuat rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama kasusnya adalah Tania yang berusia 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Di sini selain umurnya yang juga masih kecil, dia juga tidak memiliki motivasi untuk masa depannya dan ingin sukses. Di sini langkah-langkah yang bisa kita atau rencananya dengan sebagai berikut. Menggunakan pendekatan secara individu. Kita harus pelan-pelan bertanya kepada Tania tentang apa yang dicita-citakannya atau apa keinginannya atau sesuatu apa yang ingin dia raih. Selanjutnya kita membangun pengetahuan, memberitahu pengetahuan dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan memberikan konsep diri dan identitas peserta didik. Karena di masa depan kita terdiri dari berbagai macam sikap dan berbagai macam profesi. Maka Tania dapat memilih atau mana yang cocok dengan Tania dan coba raihlah cita-cita tersebut. Kemudian memberikan visualisasi seperti cerita, video, atau gambar-gambar tentang keberhasilan atau kegagalan. Kita bisa menceritakan tentang orang-orang yang sudah berhasil dalam hidupnya dan juga kegagalan-kegagalan apa yang sudah mereka lalui untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya menyajikan materi pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira kita harus mengetahui hal-hal seperti apa yang menarik perhatian Tania supaya dia lebih termotivasi lagi dalam belajar. Selanjutnya memberikan perlakuan khusus seperti memberikan konseling, memberikan nasihat-nasihat secara individu kepada Tania, tidak di dalam kelas secara bersama-sama, tapi khusus bersama Tania saja, dan memberikan pujian-pujian terhadap apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Tania. Selanjutnya, untuk kasus kedua adalah Samuel yang berumur 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini kita melihat Samuel yang sangat mempunyai harga diri yang tinggi. Kita memberikan rencana pembelajaran dengan memberikan motivasi belajar dengan prinsip perspektif humanistik. Mengatakan pada Samuel, oh come on Samuel, kita manusia nggak ada yang perfect. Selama Samuel sudah memberikan sesuatu yang terbaik dari diri Samuel, selebihnya kita serahkan kepada hasilnya. Selanjutnya menjelaskan bahwa rasa takut atau kegagalan adalah pemikiran yang negatif. Bagaimana kalau rasa takut Samuel kita pindahkan kepada motivasi-motivasi yang lain yang membawa Samuel kepada keberhasilan. Kita bisa menjelaskan seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga, memberikan apresiasi atau pujian terhadap setiap partisipasi dan pencapaiannya. Sehingga dengan demikian Samuel sudah memiliki rasa penghargaan pada dirinya bahwa yang dilakukannya itu ternyata dilihat orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia tidak merendahkan dirinya. Dan yang terakhir adalah menceritakan tokoh-tokoh inspiratif yang walaupun mengalami kegagalan, tetapi tidak pernah mundur seperti Albert Einstein, seperti kakek ini ayam crispy misalnya ya. Beliau mengalami banyak kegagalan sehingga akhirnya berhasil walaupun di umur yang sudah berapapun umurnya kita bisa berhasil. Dan kegagalan itu tidak merupakan hal yang membuat kita mundur, tapi itu adalah jalan kita untuk berhasil. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Depi. Untuk pemaparan selanjutnya, kasus 3 dan kasus 4 akan dijelaskan oleh Liza. Kepada Liza, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator.
Untuk kasus ketiga yaitu ada Sandra, seorang anak yang berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Jadi di sini Sandra ini terlihat seperti siswa yang pintar atau memiliki kemampuan lebih di antara teman-temannya, tetapi dia tidak mau berpartisipasi dan meremehkan kemampuan teman-temannya. Jadi motivasi yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru yaitu yang pertama menstimulasi anak untuk menyampaikan pendapatnya. Karena Sandra ini tidak mau berpartisipasi walaupun dia mempunyai kemampuan lebih daripada teman-temannya, jadi di sini kita yang harus berusaha membuat dia ikut andil dalam pembelajaran, seperti di dalam diskusi misalnya kita yang menunjuk dia untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang kedua yaitu memberikan nasihat sosial kepada anak agar membangun hubungan sosial yang positif. Jadi di sini kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada Sandra. Nasihatnya juga bisa berupa untuk selalu menghargai pendapat dari teman-temannya. Misalnya dalam diskusi apapun yang disampaikan temannya atau pendapat teman-temannya, dia harus tetap menghargai karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita juga bisa memberikan nasihat untuk membangun hubungan sosial yang positif dengan teman-temannya, karena bisa jadi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya, misalnya dia tidak dekat dengan teman-temannya gitu. Dan yang ketiga yaitu memberikan apresiasi terhadap setiap partisipasi dan pencapaiannya. Jadi guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian atas pencapaiannya atau juga bisa berupa reward. Dan ini tidak hanya dilakukan untuk Sandra saja. Ini juga bisa dilakukan untuk seluruh teman-temannya yang berpartisipasi, dan dia bisa melihat bahwa oh ternyata temannya juga melakukan dengan baik gitu. Jadi dia merasa bukan dia saja yang mempunyai kemampuan seperti itu, teman-temannya juga memilikinya. Untuk kasus keempat yaitu ada Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Dan kita sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya lagi. Jadi di sini Robert mungkin berusia 16 tahun mungkin jadi berada pada kelas 1 atau 2 SMA ya. Jadi motivasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi Robert untuk bersekolah yaitu dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler positif. Jadi di sini kurangnya motivasi Robert untuk bersekolah mungkin bisa jadi karena dia tidak merasa kesepian karena dia tidak memiliki keluarga ya seperti ibu atau ayah. Jadi sebagai guru kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di mana dia merasa mempunyai alasan lain untuk bersekolah. Dan yang kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang hangat dan dengan rasa kekeluargaan yang erat. Sama halnya seperti motivasi yang pertama, yang kedua itu guru bisa menciptakan suasana kelas yang erat supaya si Robert yang tidak mendapatkan kasih sayang di keluarga karena dia tidak tinggal bersama orang tuanya dan bisa jadi dia tidak begitu dekat juga dengan bibinya. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan suasana yang seperti keluarga di dalam kelas gitu. Jadi dia bisa memiliki motivasi yang kuat untuk bersekolah seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Liza atas pemaparan kasusnya. Nah, dengan berakhirnya pemaparan dari Liza tadi juga berakhir pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.